mempunyai uang sebanyak 80.000. Ya. 3/5 bagian, istilahnya 3/5 bagian dari uang itu dibelikan untuk buku. Oke. Dan sisanya ditabung. Ya. Berapa banyak uang yang ditabung? Gimana caranya ini? Ada yang tahu caranya? Nah, kalau enggak, kita apakan dulu ya. Uang kakak berapa tadi? 80.000. Ya kan? Nah, 3/5 bagian dibelikan untuk buku. Ya. Untuk buku sama dengan 3/5 kali. Kali berapa? 80. Iya, itu yang harus kita pahami. Ya. Nah, untuk buku itu kok bukan kasih buku. Ya, 3/5, dia 3/5 bagian dari uang kakak dibelikan untuk buku. Karena uang kakak ada 80.000, maka yang dibelikan untuk buku adalah 3/5 kali 80.000. Ya. Nah, kalau udah dapat kita kayak gini, kita apakan? Kita sederhanakan dulu. Mana yang bisa disederhanakan? Sederhanakan dulu. Ya. Ada yang bisa disederhanakan di sini? 80-nya. Ada Bu. Mana? 5 tambah 80. Iya. 5 dengan 80. Ya. Coba cari. 80 bagi 5. Berapa dapatnya? 16. Berapa ya? 6? Di sini Bu bikin ya. Di sini lah bagusnya. 16. Dapat 16. Karena nolnya ada 3, kita tulis juga yang nol ini. 16.000. Ya. Jadi sekarang tinggal angka kita 3 kali 16.000. Berapa 3 kali 16.000? 3 kali 16. 16 kali 3. 8.000. Berapa? 48.000. 48.000. Iya. Ya, dicari. Semuanya harusnya cari. Dapat 48.000. Ini uangnya untuk apa yang 48.000 ini? Untuk ditabung. Yakin? Ini baru yang untuk beli buku. Iya, kan ini di atas kita bikin tadi untuk buku dulu kan? Untuk buku 3/5 dari 80.000. Berarti kita dapat 48.000, ini baru untuk buku gitu. Nah, sekarang berapa yang ditabung? Oke, kita cari. Gimana caranya mencarinya? Kita mau cari uang yang ditabung. Uang di awal tadi ada 80.000. Uang untuk buku 48.000. Kita apakan kedua angka itu? 40 kurang. Kita Kurang. Bagus. Ya, dibikin dulu 80.000 kurang 48.000. Berapa dapatnya? 2. Berapa? 32.000. Iya, dapatlah untuk ditabung 32.000. Nah, jadi karena ini soal cerita, di bawah kita tutup dengan apa? Jadi, nah, apa jadinya? Jadi banyak uang yang ditabung adalah Good. Jadi banyak uang atau uang yang ditabung sebanyak, boleh ya. Kalau tadi bikinnya banyak uang yang ditabung di awal berarti pakai adalah, boleh. Kalau Ibu bikin sekarang, jadi uang yang ditabung sebanyak berapa? 32.000. 32.000. Ya. Ini untuk cara yang pertama. Nah, untuk cara yang keduanya ada? Ada. Kita bikin di sini. Tapi ini kamu yang penting sih udah paham. Kalau udah paham kita tentang pecahan kita gampang kok.
Ya, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita langsung mainnya di pecahan ini, di sini. Dengarkan baik-baik. Kalau uang dipakai untuk beli buku sebanyak 3/5 bagian, berarti yang ditabung berapa bagian? Paham nggak Mas Ibu? 3/2. Kalau yang dibelikan untuk buku adalah 3/5, maka yang ditabung berapa per 5? 2/5. 2/5, bagus. Karena untuk pecahan, kalau dia mau dijadikan bulatnya itu, penyebut kita 5 kan. Berarti bentuk bilangan bulatnya itu kan harusnya 5/5. Ya, kalau persen utuhnya itu nanti jadinya kan 100%. Jadi kalau untuk pecahan, bulatnya itu nanti adalah penyebut per penyebut. Kenapa bentuk bulatnya? Karena 5 dibagi 5 berapa? 1. Itulah dia yang utuhnya. Bilangan bulat itu 1. Tapi kalau masih dalam bentuk 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, itu namanya berbentuk pecahan gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia pakai untuk beli buku 3/5, uang keseluruhannya itu adalah 5/5, kita kurang. Sehingga yang ditabung berapa per 5? 2/5. 2/5. Oke, nah 2/5 ini yang langsung kita masukkan. Jadi kita langsung carinya yang ditabung dengan 2/5 kali, langsung kita mainnya di sini. Ya. Nah, sama kayak tadi, 5 bagi 5, 1, 80.000 bagi 5. Dapat berapa di atas tadi? 16. Nah, sekarang tinggal dikali. 2 kali 16. Berapa dapatnya? 32.000 juga kan? Iya, Sama jawaban kita sama yang pertama? Sama. Ya, nah nanti untuk kamu nanti ketemu di latihan atau ulangan, mana yang gampang silahkan dipakai. Yang penting paham. Ya, caranya bisa berbeda. Terserah mau yang ini mencarinya, kalau yang di kiri kita pakai 2 langkah ini. Ya, cari dulu berapa untuk buku, berapa untuk ditabung, baru sisanya yang kita apakan. Oke. Nah, kalau yang sebelah kanan kita langsung misalnya carinya 1 langkah, tapi kita harus tahu kalau ditabung kalau dibelikan buku 3/5, berarti yang ditabung adalah 2/5. Itu harus paham kita dulu, ya, baru selesaikan. Sampai di sini ngerti? Ngerti? Oke, sekarang kita coba nomor 2. Jadi tulis juga bagusnya ya, biar nanti pas enggak ada yang bertanya, Ibu yang tadi kayak mana gitu. Udah? Pas Ibu membahaskan langsung ditulis ya. Pas kita bahas langsung aja ditulis. Nanti kan Ibu kirim juga, tapi kadang nggak sempat. Soal nomor 2, Ibu kasih waktu sebentar, silakan ditulis. Sebentar aja. Yuk. Tulisnya ya. Kalau udah bilang ya, kalau udah siap bilang Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Belum. Udah. Belum. Belum, Bu. Oke, Ibu tunggu, cepat.
Udah, Bu. Oke, udah ya. Lama kali. Ayo. Sekarang kita bahas soal nomor 2. Ya, perhatikan dulu. Nanti menulis soalnya lagi ya. Ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 2,5 meter dan 0,75 meter atau 0,75 meter. 2 tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Nah, ini kayak mana ini caranya? Ditambah baru dikurang nggak, Bu? Ditambah baru dikurang. Yang mana kita tambah? 21/2 M ditambah 0,75 M dikurang 1/4. Iya, bagus, bagus Fatih, mantap. Ya, dah ini boleh langsung aja. Ya, talinya ada 2 potong. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, angka 2 ini kayak mana? Perlu pula masuk ke dalam apanya? Kalimat matematikanya? Enggak. Tidak. Enggak, ya, dia hanya sebagai istilahnya untuk membantu aja gitu. Ya, jangan mentang-mentang angka langsung masuk, enggak. Ya. Nah, sekarang dia ada punya 2 potong tali. Ya, yang pertama talinya sepanjang 2,5 meter, yang kedua sepanjang 0,75 meter. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Betul ya. Kita jumlah 1/2 tambah 0,75. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter. Kita apakan? Kurang. 1/4 ya. Sebenarnya ini harusnya dikasih tanda kurung. Ya? Ya. Iya. Tapi karena tambah dan kurang ini sama kuat karena peraturan buka bataku yang dikerjakan duluan adalah yang di sebelah kiri. Jadi sebenarnya kurungnya boleh dibikin, boleh juga enggak. Nah, memang pelaksanaannya memang harus ini yang kita kerjakan duluan, ya. Jadi dibikin boleh, enggak dibikin juga enggak masalah, ya, enggak menyalahi. Oke. Nah, sekarang udah ketemu kita kalimat matematikanya. Ada tanda kurung, ada penjumlahan, ada pengurangan. Dan kita ketemu lagi masalahnya sekarang. Ada yang berbentuk pecahan campuran, ada yang berbentuk desimal, ada yang berbentuk pecahan biasa. Nah, sekarang apa langkah kita? Ubah ke desimal bisa, Bu? Kemana maunya? Yang biasa. Oh, ada yang mau desimal, ada yang biasa. Boleh dua-duanya nanti kita coba. Ya. Sekarang kita ubah kemana dulu? Yang pertama? Biasa, desimal. Ke biasa dulu, boleh. Berarti ini kita kasih batas 2. Ya. Yang di kiri untuk ke pecahan biasa, yang di kanan ini nanti untuk pecahan, untuk maunya ke desimal, boleh. Oke, sekarang kita lihat yang ini dulu. Nah, sekarang kita ubah ke bentuk biasa, boleh. 2/1/2 jadi berapa bentuk biasanya? 5/2. 5/2, bagus, sudah bisa. Ya, 2 kali 2 tambah 1. Kemudian 0,75, berapa bentuk biasanya? 75/100. 75/100. Bisa nggak langsung diperkecil? Ini kecil aja Ibu bikin di sini. Ini sebenarnya kamu harus hafal ini. 75/100 sederhanakan langsung. Jadi berapa? Sama-sama bagi 25. Berapa bapaknya? 3/4. Bagus. 3/4. Ini harus dihafal. Ya. 75/100 sama dengan 3/4. 50% sama dengan 1/2. 25% atau 0,25 sama dengan 1/4. Itu harusnya dihafal. Ya, dihafal di dalam kepala, jangan di luar kepala. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ini dulu. Kurang 1/4. Oke, ada tambah, ada kurang. Penyebut masih berbeda. Apa langkah kita? Dari penyebut. Samakan penyebut. Bagus. Berapa KPK 2 dan 4? 4. Berarti ini dijadikan 4. Ini 4 dan biasa. Yang ini juga 4. Nah, sekarang 4 itu sama dengan 2 kali berapa? 2. Berarti 5 juga dikali 2. 5 kali 2 berapa? 10. 10. Bagus.
Dah sekarang sudah sama penyebut, langsung bisa dikerjakan operasi hitungnya. 10 tambah 3. 13 kurang 1. 12. 12. Dapat di sini kita tulis ya, 12/4. Bisakah kita sederhanakan? Bisa, Bu. Bisa. Berapa? Bagi 4. 12 bagi 4. Langsung aja, 12 bagi 4. Berapa? 3. 1. 3/1 boleh bikin 3 aja? Boleh. Boleh. Ya, karena kan dibagi 1. Dibagi 1 ya hasilnya berdiri dia sendiri. Jadi dapat kita sekarang 3. Nah, sekarang kita coba ke pecahan ke bentuk desimal. Ya, bentuknya tadi 21/2 tambah 0,75 kurang 1/4. 21/2 jadikan ke desimal. Berapa? Jadikan ke per 10 dulu. Ya, atau ke per 100 kita samakan dulu semuanya. 2/50. 2 2,50. jadikan per 100 bentar ya. 2 di sini 50. Tambah ini 0,75 dikurang 1/4 ini sama dengan berapa per 100? 25. Berapa tadi? 25. Oke, sekarang baru kita jadikan desimal. 2,50. Iya? Ya. Iya, karena dia per 100, artinya 2 angka di belakang koma. Biar sama-sama dia 2 angka, ya. Dan ini udah punya 2 angka belakang koma, 0,75. Dan ini juga jadikan 2 angka belakang koma, makanya 0,25. Nah, inilah yang kita cari sekarang, ya. Ibu carinya sini aja ya. 2,5. Oke. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Enggak kan? Catatan Ibu yang disimak nggak keluar di sini, Bu. Kenapa? Jaringan itu. Oh, jaringan tadi mungkin. Kalau yang lain nampak enggak tulisan Ibu? Nampak. Nampak Ibu tulis sudah sampai 2,5? Nampak, Bu. Udah. 2,50. Jaringan tadi mungkin. Atau pindah-pindah bentar. Pindah cari tempat misalnya agak dekat pintu. Ya, kadang kalau di dalam ruangan kali mungkin jaringannya nggak sampai. Oke, kita lanjut ya. Tambah berapa di sini? 0,75. Iya. Oke, kita tambah. 0 tambah 5. 5. 5 tambah 7. 2. 12 ya. Simpan 1. 1 tambah 2. 3. Komanya turun. Koma belakang. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Kurang berapa lagi? 0,25. Nah, kita kurang 0,25. Aduh. Iya. Nah, dia ini. Oke, 5 kurang 5? 0. 2 kurang 2? 0. Koma turun, 3 dikurang 0? 3. Sama hasilnya? Sama. Tadi kita dapat di kiri 3. Sekarang ini di sini Bu bikin jawabannya. Dapatnya 3,00. Boleh kita bikin 3 aja? Boleh. Ya, karena 0 di belakang koma, 0 pula tidak ada artinya. Ya. Nah, ini dia jawabannya. Di kiri dapat 3, di kanan dapat 3. Nah, untuk pengerjaan nanti kamu juga boleh mengubah ke pecahan biasa, boleh. Ubah ke desimal juga boleh. Yang penting hati-hati. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Tapi ini langsung kita bahas ya, nggak nunggu kamu tulis dulu. Mau ditulis dulu? Iya. Langsung aja kita ya. Karena udah 8:29. Nanti aja ditulis lagi atau nanti Ibu akan kirim lagi videonya. Oke? Tanya Pak Ahmad sedang memanen buah mangga sebanyak 350 kg. Sebanyak 5% mangga tersebut busuk. Berapa mangga yang tidak busuk? Oh, mana caranya ini? Dikurang. Apa yang dikurang? 350 kilo dikurang 350 kilo dikurang 5%. Ya, tapi kita harus bikin langkahnya dulu, ya kan? Nah, kita cari dulu mangga yang
busuk. Ya. Sama kayak tadi, bisa 2 langkah, bisa 1 langkah, terserah nanti yang mana. Kita coba dulu ya. Mangga yang busuk berapa persen tadi? 5%. 5%. Kita bikin 5/100. Dari berapa buah mangga? 350 mangga. Dari 350 mangga. Bisa disederhanakan? Ini ada 0, ini 0. Boleh kita coret? Boleh. Boleh, ya. Di sini ada 5, ada 10. 5 dengan 10 ke bawah kita coret. 5 bagi 5? 1. 10 dibagi 5 berapa? 2. Nah, berarti 35 dibagi 2. Berapa 35 bagi 2? Berapa? Bentar ya, bentar. Cari dulu kan, cari bentar. Enggak bisa ya. Bisa? Enggak. Jawabannya terlalu. Ya, bisa aja kita anggap, tapi jawabannya berkoma, ya nggak apa-apa. Oke, berapa dapatnya yang berkoma itu? 17,5. 17? 5. Iya, benar ini. Oke, dapatlah dia 17,5, ya. Yang busuk. Ya. Nah, sekarang kita cari yang atau kita bulatkan boleh, ya. Misalnya 17,5, udah pernah belajar pembulatan belum? Belum ya. Sekarang Ibu bilangkan, kalau misalnya ketemu koma, ya, kalau misalnya ini 12,1, 12,2, 12,3, 12,4. Ini kalau kita bulatkan, maka kita pembulatannya menjadi 12 saja. Oke, artinya kita membulatkannya ke 0. Ya, kalau belum belajar. Sekarang kita misalnya 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, 12,9. Kalau kita bulatkan ini kemana perginya? 13. Ke 13. Ya, Udah pernah belajar itu? Udah. Ya. Nah, ini kita pakai di sini. Sekarang kita punya 17,5 mangganya, kan nggak mungkin dia 11. harusnya utuh mangga itu. Ini dapatnya berkoma. Sekarang kita bulatkan, kemana perginya? 18. Sini aja, nggak masalah. Oke, 18 mangga dianggap busuk. Kalau busuknya 18, berarti yang bagusnya gimana? Yang masih bagus berarti. Ya, jumlah seluruh mangga kita tadi berapa? 305. Oh, kok bukan ini ya, kilogram ya, sorry. Ini kilogram. Kilogram. Oh, kalau kilogram nggak usah dibulatkan. Maaf, tadi buah. Kalau kilogram ada nggak pakai setengah-setengah gitu? Ada. Sorry, kira ini Bu tadi ini buah. Kalau misalnya 1 buah, 2 buah, kalau 17,5 buah baru nggak ada. Kalau dia bentuk kilogram berarti bisa, ya. Nah, sekarang kita kurangkan dia lagi. Ya, 350 kg dikurang 17,5 kg. Yuk cari, berapa dapatnya? Sudah dicari? Jadi bentar. Bisa mencarinya. Yang satu berkoma, yang satu nggak berkoma. Gimana langkah kita? Yang udah dapat tulis di kolom komentar ya. Ibu mau tengok jawabannya. Yang udah kamu dapat tulis di chat bawah. Berapa? 350 dikurang 17,5. 22,5. Cari bentar. Hilman, kenapa Hilman?
cari sebentar ya. Oke, udah ada yang masuk. Oke, ada yang masuk. Oke, 3. Masih sama jawabannya? Jeda sendiri. Oke, sekarang kita tengok cara pengurangannya ya. Yang bagusnya itu ya, buah mangga seluruhnya ada 350 kg. Yang busuk dapatnya 17. Di sini kita taruh 0,5. Karena 350-nya nggak ada komanya, kita kasih aja 0, ya. Artinya komanya dibikin, bentuknya kita ubah, tapi harganya nggak diubah gitu, ya. Ya, baru kita kurang. Ini pinjam dari sebelah. Karena ini nggak punya, dia pinjam pula. Ini jadi 4, ini jadi 9. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kurangkan. 10 kurang 5 berapa? 5. 5. Koma turun aja. 9 kurang 7? 2. 4 kurang 1? 3. 3 ini turun. Nah, banyak yang betul tadi kan? 332,5 kilogram. Ya. Jadi kalau bikin jadinya, kayak mana bikin jadinya? Jadi mangga Yang tidak busuk. Tidak busuk. Sebanyak berapa kilogram? 330,5 kilogram. 32,5 kilogram. Bu, nomor 2 tadi nggak ada jadi ya? Mana? Nomor 2 lupa kita bikin jadi ya. Oke, boleh dibikin jadinya. Apa nih? Yang dia tanya berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Berarti jadi tali yang digunakan untuk apa ini? Mengikat koran. Mengikat tumpukan koran sepanjang, kalau ini kan sepanjang nih kan? Sepanjang berapa meter? 3 meter. Boleh. Oke, bagus. Sekarang kita lihat, masih ada soal? 4. Soal yang terakhir. Masih sanggup? Masih. Masih, bagus. Ya, harus semangat. Ya, masih pagi. Oke, nomor 4. Ibu mau siapa yang minta tolong bantu baca ya? Ada yang mau baca kan? Fatih, bantu Ibu bacakan Fatih. Yanti memiliki pita berwarna merah sepanjang 3,6 meter. Ia menggunting pita tersebut menjadi 12 bagian. Berapa meter panjang masing-masing pita yang digunting oleh Yanti? Oke, gimana caranya? Ada yang tahu? Ini nggak susah. Ya, kurang? Iya, Bu. Yakin dikurang? 12 bagian. Ia menggunting pita tersebut menjadi 12 bagian. Berarti dia apa kan? Dibagi. Dibagi 3,6 dibagi berapa? 12. Ya. Nah, karena ini satuannya nih, hati-hati kita nih. Tapi dia minta meter ya. Berarti berkoma-koma lah nanti kita dapatnya. Ya. Karena dia minta masih dalam satuan meter, berarti kan kita nggak mengubah satuan. Jadi inilah yang kita langsung bagi. Ya. Nah, cara membaginya lagi. Nah, caranya nih. Komanya dimundurin dulu. Dimundurin atau dimajuin?
Atau komanya digeser ke kiri atau digeser ke kanan? Digeser ya. Atau dijadikan ke pecahan yang lain, boleh, terserah. Kemana maunya? Tetap desimal? Digeser. Geser, kemana digeser? Ke kiri atau ke kanan? Geser. Kalau kita geser ke kiri, semakin kecil angka 36-nya, ya. Tapi bagusnya kita gesernya ke kanan. Kanan. Ya. Kalau kita menggeser koma ke kanan sebanyak 1 langkah, maka artinya kedua bilangan ini harus sama-sama kita kali berapa? Kali berapa? 3,6. Sini Bu bikin ya. 3,6 kita mau jadikan menjadi 36. Kita kali berapa itu? 6. Kalau kali 6 jauh jadi ya, berbeda dia. Ya. Yuk coba pikirkan. 3,6 kita ubah menjadi 36. Dikali berapa? 18. Enggak, dikali 10 namanya. Ya. 3,6 kali 10. Berapa dapatnya? 0 kali 6? 0. 0 kali 3? 1 kali 6, 6. 1 kali 3? 3. Ini 0, 6, 3. Satu angka di belakang koma. Nah, jadi 36 dia kan? Iya. Iya. Berarti di sini 3,6 kita kali 10 jadi 36. 12 kali 10 jadinya 120. Jadi kita bikin aja bentuknya gini. 36 per 120. Perkecil lah. Sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa ini? 6 boleh. Bagi 6, bagi pula 6. 36 bagi 6 berapa? 6. 6. 12 bagi 6 berapa? 2. Karena di sini ada 0 maka 20. Masih bisa diperkecil. Bagi berapa? Bagi berapa? 2. Bagi 2. Bagus. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 20 bagi 2 berapa? 10. Nah, sekarang jadikanlah ke desimal. 3 per 10 ini sama dengan berapa? 0,3. 0,3 meter. Ya, itulah jawabannya. Artinya kita yang sepanjang 3,6 meter, kita bagi 12 menjadi 0,3 meter. Berarti kalau bikinnya jadinya apa ini? Jadi panjang masing-masing pita yang digunting janti adalah 0,3 meter. Bagus. Jadi panjang pita masing-masing milik Yanti yang dipotong Yanti tadi ya. Yang dipotong Yanti adalah 0,3 meter. 0,3 meter. Oke.